Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya terkait pembahasan sebelumnya terkait dengan cara membaca sondir. Ini sudah saya export PDF ke Excel terkait dengan hasil sondirnya. Itu untuk cara membaca selanjutnya menggunakan Excel, yaitu kita pindahkan terlebih dahulu untuk datanya. Contoh langsung dari titik pertama ya, masih titik pertama ya kita. Depth-nya dari kedalaman tadi ya, kedalaman hambatan konus VC kilogram per cm itu adalah suatu daya dukung ujung alat tes. Nah, ini udah saya masukkan 0,2 sampai 2,6. Kemudian hambatan konusnya 124 sampai 204. Kemudian ada jumlah hambatan. Jumlah hambatan ini diambil dari konus ditambah dengan perlawanan geser SF. Nah, kemudian sedangkan perlawanan geser itu selisih dari jumlah hambatan dikurangi dengan hambatan konus. Kemudian unit hambatan itu adalah nilai dari perlawanan geser dibagi dengan 10. Nah, kemudian skin fraction atau disebut dengan gesekan dari alat tersebut itu dikali 20/10. Itu tinggal nanti ini skinnya berapa, yang skinnya adalah 0, maka 0,2, 1 kali 2, kemudian ini, nah jelas ini ya, ini kosong, ini selisih, kemudian ini bagi 10 ini di ini ya, di 3 dibagi di 10, kemudian section fraction ya, kali dengan 2, kemudian total fraction ini apa ya, kumulatif lah, ini kumulatif ya, tambah. Terus FR-nya ini, FR-nya FS dibagi sama WC. Jadi saya ulangi lagi adalah data sondir itu diambil cuma ada 3 yang ada, kebanyakan biasanya. Yang pertama depth, kedalaman, satuannya meter. Yang kedua hambatan konus VC, satuannya kilogram per cm². Kemudian yang ketiga adalah total skin fraction. Nah, sorry. Yang pertama depth, yang kedua hambatan konus, yang ketiga jumlah hambatan. Kalau yang total skin nanti ke grafik. Jadi ada 3 ini yang biasanya di apa ya? Yang dicari lah. 3 ini yang biasanya hasil dari sondir, yaitu yang pertama depth, yang kedua hambatan konus VC, yang ketiga jumlah hambatan. Makanya di rumus ini saya tidak merumuskan QC tambah F karena data awalnya yaitu 3 ini. Makanya saya rumuskan cuma perlawanan geser, selisih dari jumlah hambatan dikurangi hambatan konus. Jadi yang perlu diketahui yang pertama, data sondir ketika kita melakukan praktikum atau melakukan uji coba, maka yang didapatkan cuma 3. Yang pertama depth, kedalaman alat tersebut. Yang kedua hambatan konusnya, daya dukung ujung alat tersebut, atau disebut dengan QC dengan kilogram per cm². Yang ketiga adalah jumlah hambatan atau yang disebut dengan QC ditambah dengan perlawanan geser. Perlawanan geser artinya di sekelilingnya alat tersebut, satuannya kilogram per cm² karena hasil dari jumlah. Makanya tuh yang ketiga ini udah kita dapat. Maka hasilnya kita olah menjadi beberapa kolom.
dari perlawanan geser, hambatan plekat, skin fraction, total skin fraction, hambatan rasio, sampai soil type atau jenis tanah. Nah, ketika ini kita dapat, maka untuk rumus dari perlawanan geser itu selisihnya. Berapa sih selisihnya perlawanan geser dari konus tersebut? Nah, ini rumusnya. Tinggal jumlah hambatan dikurangi sama konusnya. Nah, sekian. Kemudian unit hambatan plekat Fs itu tinggal dibagi 10. Nah, contoh dari 0, maka dibagi 10. Ini bagi 10, bagi 10, bagi 10, bagi 10, bagi 10. Nah, sampai seterusnya. Kemudian skin fraction atau gesekan dari alat tersebut. Skin fraction atau ya gesekan kulit lah, gesekan alat lah istilahnya. Yaitu skin fraction itu nilainya adalah perlawanan geser ini dikalikan sama 2. Nah, satuannya 20/10 adalah sentimeter. Makanya pas dikalikan itu menjadi kilogram per sentimeter. Nah, ini 20. Nah, ini 0 kali 2, 1 kali 2, 2, 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4. Nah, kemudian total skin ini kumulatif. Kemudian fractionnya nih FR, VS nya itu berapa? Ini dibagi QC, kalian 100. Kemudian ini jenis tanahnya sedikit parah. Oke, geser ke kanan. Nah, ini udah saya jabarkan terkait dengan cara bersondir. Nah, sama tadi. Yang pertama depth, hambatan 2, hambatan konus QC. Nah, QC kan ini kan nilai tahanan ujung nilai tahanan ujung konus atau daya dukung konus lah. Ujung lah. Nah, ini parameter utama untuk menilai kekuatan tanah itu semakin QC besar, maka tanah itu semakin padat atau keras. Kemudian jumlah hambatan. Nah, ini tuh hambatan. Nah, kemudian perlawanan geser, hambatan geser selimut. Geser selimut artinya tuh dikelilingnya diameter. Kemudian unit hambatan plekat, gesekan lokasi pada selimut sondir. Friction ratio, untuk mengetahui identifikasi jenis tanah. Ini. Kemudian ada yang kedua nih yang paling penting. Bagaimana kita misalkan jumlah QC-nya udah ketemu. Bagaimana kita mengetahui tanah itu lunak, tanah itu sedang atau keras? Itu untuk tanah yang untuk konus yang di bawah 10 kg cm persegi itu kategori tanah sangat lunak. Sedangkan QC-nya nilai di antara 10 sampai 20 itu kategori tanah lunak. Beda ya, tanah sangat lunak sama tanah lunak. Kemudian QC-nya di atas lagi naik 20 sampai 50. Nah, itu disebut dengan tanah sedang. Kemudian naik lagi 50. Itu masuk tanah padat keras. Nah, itu bisa mengetahui kondisi tanah tersebut, kerasnya tanah tersebut. Kemudian ada lagi friction ratio tadi udah saya jelaskan. Misal kategori jenis pasir itu apa? Gimana? Yaitu antara 1 sampai 2%. Dan di bawahnya itu masuk jenis tanah pasir. Kemudian naik lagi 2 sampai 4, itu masuk jenis tanah lanau. Kemudian naik lagi di atasnya 4, masuk jenis